Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nevara Fitriasanda. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian dengan judul Bencana Alam sebagai Kesabaran dan Ketaatan. Kajian ini saya ambil dari jurnal online yang berjudul Bencana Alam dalam Perspektif Kelembagaan dan Agama Islam yang ditulis oleh Yunika Sari dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Teman-teman semuanya, akhir-akhir ini wilayah kita banyak dilanda bencana alam seperti banjir yang ada di daerah Semarang dan Demak kemarin, terus gempa bumi yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah daerah Tuban dan Surabaya, Madura dan sekitarnya. Itulah teman-teman menjadi pertanda bahwa kita diingatkan, disadarkan oleh Sang Maha Kuasa agar selalu taat beribadah, bersyukur apa yang kita dapatkan di dunia ini, apalagi kita masih di dalam bulan yang penuh berkah ini, termasuk yaitu di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah bagi umat Islam untuk menjalankan semua ibadah dan bersedekah. Semoga teman-teman yang tertimpa musibah diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu mendekatkan diri dengan Sang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman, selain bencana yang sudah aku sebutin tadi, ada hal-hal yang termasuk ke dalam bencana seperti perubahan iklim, krisis air, krisis energi, urbanisasi, kecelakaan, kriminalitas, bencana alam, hingga kesehatan global dan kemiskinan. Ada pula berupa bencana sosial seperti politik, terus korupsi, konflik sosial politik, konflik umat beragama, terorisme, dan sebagainya. Bencana tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat banyak seperti rusaknya harta benda, rumah, dan pemukiman warga. Bahkan puluhan ribu korban jiwa meninggal dengan mengenaskan. Belum lagi duka nestapa para anggota keluarga yang telah ditinggalkan. Akibatnya, bencana tersebut telah menghasilkan suatu hal, yaitu pesimisme dan optimisme. Pesimisme muncul ketika keberagaman dan ibadah kepada Tuhan tidak menjadikannya terhindar dari bencana alam dan menganggap peristiwa tersebut adalah wujud kebencian dan kemurkaan Tuhan kepada manusia. Sebaliknya, yaitu optimisme. Bagi yang menyikapi bencana dengan optimisme, akan mempercayai bahwa bencana sebagai peringatan Tuhan dan wujud keseimbangan Islam atau sunatullah, dengan memberi cobaan dan kesulitan untuk menguji ketakwaan dan kesabaran manusia. Merujuk dalam Al-Quran, terdapat 4 istilah tentang bencana, yaitu musibah, bala, azab, dan fitnah. Keempat istilah bencana tersebut memiliki pengertian dan cakupan makna yang berbeda-beda. Pertama, musibah merupakan bentuk isim al-fa'il mu'annas dari kata asoba yusibu isobatan musibun yang berarti sesuatu yang menimpa. Musibah adalah kejadian menyedihkan yang menimpa seseorang atau menderita kemalangan. Kata musibah secara keseluruhan disebutkan sebanyak 76 kali dalam Al-Quran. Adapun menurut Quraisy Shihab terdapat sebanyak 77 kali di dalam Al-Quran dengan berbagai derivasinya. Kedua, yaitu bala, yang berarti ujian. Kata bala berasal dari kata bala yablu balwan wa balaan, artinya tampak, rusak, menguji, dan sedih. Kata bala dalam Al-Quran terdapat 6 kali. Bentuk jamaknya adalah balaya. Terdapat 33 kali dalam Al-Quran. Bala atau ujian merupakan kehendak dan keniscayaan dari Tuhan, sehingga terjadinya bala adalah tanpa adanya keterlibatan manusia sebagai objeknya. Ketiga, yaitu azab. Azab yang artinya hukuman atau hukuman dari Allah. Azab secara bahasa berarti air yang segar dan dingin. Jadi, orang-orang yang diberikan azab berarti orang yang dihilangkan rasa manis dalam hidupnya. Dalam Al-Quran,
Azab diartikan sebagai siksaan atau hukuman yang sangat pedih. Hukuman yang ditimpahkan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang fasik dan tidak beriman. Kata azab di dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 373 kali dengan berbagai derivasinya. Keempat yaitu ada fitnah, yang artinya membakar. Kata fitnah berasal dari kata fatona yaftunu fitnah, yang artinya memasukkan emas ke dalam api atau membakar emas untuk menguji keaslian emas. Dalam Al-Quran, kata ini terulang sebanyak 64 kali dengan derivasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana ikhtiar dan tawakal dalam menghadapi sebuah bencana alam. Ikhtiar, yang artinya berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam konteks bencana, Islam berpandangan bahwa manusia harus bertindak, bersikap, dan melakukan langkah-langkah untuk menjaga dan merawat keseimbangan alam agar bencana dapat dihindari. Sebelum terjadi bencana, masyarakat harus meningkatkan kesiapsiagaan, seperti menyiapkan rencana darurat seperti workshop terkait kesiapsiagaan bencana dan berlatih kesiapsiagaan bencana tersebut. Setelah semua upaya tersebut, orang percaya kepada Allah untuk hasil terbaik. Tawakal, yakni percaya kepada Allah atas segala sesuatu yang telah dicobanya. Dalam pandangan Islam, tawakal berbeda dengan pasrah. Tawakal adalah tindakan aktif yang membutuhkan usaha maksimal. Selain itu, dalam Islam terdapat fikih kebencanaan yang merupakan upaya untuk memahami, mengantisipasi, dan menyikapi peristiwa kebencanaan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, teman-teman semuanya, dari kajian yang sudah saya sampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu bencana merupakan sebuah pembelajaran yang diberikan oleh Allah melalui suatu peristiwa agar manusia bisa berintrospeksi diri sendiri. Bencana alam perspektif Islam tidak akan pernah terjadi begitu saja, melainkan karena ulah manusia itu sendiri. Walaupun itu terjadi karena atas kehendak Allah tanpa keterlibatan manusia, hal tersebut merupakan bentuk ujian dari Sang Maha Pencipta dengan hikmah yang ada di balik peristiwa tersebut. Bencana dalam Al-Quran disebutkan dengan 4 istilah tadi, yaitu musibah, bala atau ujian, azab atau hukuman, dan fitnah atau siksa, atau disebut juga dengan ujian. Berpikir positif dan tawakal ketika menghadapi bencana merupakan sikap yang paling baik agar manusia bisa introspeksi diri dan evaluasi diri, yaitu muhasabah agar lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi adalah kajian tentang bencana alam sebagai kesabaran dan ketaatan. Semoga kajian ini para penonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.